bersyukur pagi hari ini kita masih boleh beribadah. Shalom buat emak-emak yang ada di lantai bawah. Oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini, meskipun dalam keadaan yang terbatas, kita masih boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, sebelum ibadah dimulai, kami mengundang Ibu Gembala boleh memimpin kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, jika Tuhan masih bisa memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Kami percaya ada sukacita yang besar bagi setiap kami anak Tuhan yang boleh datang beribadah kepada Engkau. Kau menolong Bapak seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan melayani-Mu. Roh Kudus yang memimpin dan menyatukan mereka sehingga pujian dan penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Kau juga menolong kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang beribadah. Roh Kudus yang memimpin kami sepanjang ibadah ini, menikmati kebaikan Tuhan, dan kami merasakan kasih Tuhan dalam setiap pujian dan firman yang akan kami berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama dengan kami beribadah hari ini oleh karena kondisi sakit, Roh Kudus menolong dan memberi mereka sukacita, menghiburkan mereka, memberikan kesempatan lain untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami teruskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
kami kepadamu Tuhan. Ini sembah kami padamu, kami naikkan kepadamu. Sebab hanya Engkau saja yang layak. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Seluruh umat menyembah Engkau, seluruh ciptaan mengagungkan, membesarkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu, hormat, pujian, kuasa hanya bagimu. Yesus, Kau tertinggi, Yesus, Engkaulah Raja, Engkau kekuatan di dalam kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, mengagungkan, membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sedang mengalir di tempat ini. Kuasa Yesus mengalir di tempat ini. Kuasa Yesus menyembuhkan. Kuasa Yesus melepaskan. Kuasa Yesus memulihkan dan memberi kami kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Yesus di dalam kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau hadir di sini. Engkau sedang menjamah dan memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami semua yang ada di sini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Jesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan ku ada. Amin. Kami ada karena anugerah-Mu.
ucapan syukur kami lewat puji-pujian yang sudah naikkan kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami tahu ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, mengalir terus bersama-sama dengan kami di tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan sama-sama pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita semua tetap bersuka cita pagi hari ini ya. Baik, kita mau nyanyikan pujian ini Yesus ajaib. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Kita apapun keadaan kita mau tetap. Haleluya. Yesus ajaib. Rahmatnya tetap selamanya, tak berubah.
berlimpahan buat pekerjaan Tuhan. Kita menyanyikan pujian sekali ini sekali lagi, Yesus ajaib. Firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, Yesus, kau kebenaran. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Ku hidup bagimu. Amin. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu, kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dan saat ini ketika kami menyanyikan itu, sudah sejak lama kami telah menerima kebaikan-Mu. Kami menyanyikan itu untuk mengingatkan diri kami bahwa kami telah menerima anugerah-Mu Tuhan. Untuk kami bisa mensyukurinya, untuk kami bisa membagikannya kepada orang lain. Sungguh hati kami penuh dengan syukur, diberikan kemampuan, kekuatan, dan waktu untuk kami bisa beribadah pada hari Sabat ini. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 Omikron ini Tuhan, begitu banyak orang yang dalam keadaan sakit. Kami bersyukur masih bisa beribadah, walaupun harus mengikutinya siaran tunda pada siang hari nanti Tuhan. Namun kami pelayan-pelayan Tuhan yang berkesempatan hadir di tempat ini juga, mau berterima kasih semua karena anugerah-Mu. Maka kami tidak akan sia-siakan untuk kami mendengarkan firman-Mu sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah pulihkan dengan sempurna. Demi nama Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom. Di tahun 1900-an, kampung saya itu di daerah dulu Deli Serdang, tapi ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai, Sergei. Tahun 1900 daerah saya itu masuk pada daerah yang berada di bawah garis kemiskinan. Bukan miskin, di bawahnya miskin itu. Di bawah garis kemiskinan, sehingga sangat-sangat gampang kita lihat, dan termasuk kalau ada rekamannya waktu itu saya salah satu di antaranya. Di jalanan-jalanan itu, di kampung itu, tidak sulit untuk menemukan anak-anak kecil yang tidak pakai baju, ya termasuk celana. Hanya orang yang punya duit yang anak-anaknya dikasih celana. Mengerikan. Menurut kita memang sekarang, masa sampai gitu? Iya. Anak-anak yang berjalan di jalan itu sambil bermain itu perutnya besar-besar. Busung lapar, cacingan, dan masih saya ingat, masih ada banyak adik-adik kecil-kecil itu yang harus meninggal karena diare. Karena diare, mohon maaf, ususnya keluar itu beberapa masih saya ingat. Saya masih SD, ada anak-anak kecil itu yang meninggal karena tidak bisa dibawa berobat. Di daerah yang begitu sangat-sangat miskin, saya sampai sekarang kalau pulang kampung masih dapat gelar itu saya. Karena kalaupun saya dikasih celana oleh mama saya itu yang sobek itu. Sampai hari ini kalau saya pulang, orang-orang tua yang dulu mungkin seusia saya waktu itu, saya masih kecil, usia bapak-bapak itu seusia saya. Kalau saya pulang mereka masih ingat itu. Ibu-ibu apalagi yang suka guyoni saya disebut Bambang Kolor namanya. Bambang Kolor itu celana yang sobek. Bambang itu bahasa Bataknya sobeknya besar gitu. Nah, jadi sampai hari ini julukan saya kalau pulang masih Bambang Kolor katanya gitu. Jadi begitu menyedihkan kampung itu pada tahun 1900. Tetapi ada satu musim, ada satu event, satu waktu yang membuat semua orang-orang miskin itu bersuka cita. Kenapa? Karena pada musim itu yang saya sebutkan sebagai musim panen, karena nanam padi di sana. Pada musim panen,
Kita orang-orang miskin itu tidak tahu mengapa sudah sistemnya di kampung sana kayak di Alkitab gitu, zamannya Rut gitu. Jadi boleh orang-orang miskin ini datang ke sawahnya orang yang lagi panen, orang-orang kaya itu, kita ngambil jelai lagi, ngambil gabahnya yang berjatuhan itu, atau disengaja tukang sabitnya ditinggalin, tapi itu boleh diambil. Atau begitu gabahnya selesai dipukul atau pakai mesin gitu, itu hasil tumpukannya itu boleh ada istilahnya itu apa namanya, kita leles gitu, leles namanya, dileles, boleh diizinkan yang punya sawah, asal jangan ambil yang digoninya ya, digelangsing nggak boleh. Itu boleh, dan semua kita anak-anak punya duit, kita senang. Inilah yang saya sebutkan sebagai hari yang penuh dengan anugerah. Selalu ada anugerah rupanya. Kepada orang-orang miskin ada anugerah, satu titik mereka mendapat kesempatan menikmati. Pada musim panen itu kita bisa minum teh hangat, kita bisa, yang paling sering itu adalah makan ayam dengan ada kentangnya itu, dikasih bumbu warna kuning, enak sekali. Itu jarang. Itu nikmat sekali. Anak-anak kita lihat pulang dari sawah itu, termasuk saya, rombongan-rombongan leles-leles anak-anak kecil, anak-anak SD itu bawa gelangsingnya itu, padahal isinya cuma 1-2 kilo hasil lelesannya itu, tapi lumayan. 6.000 1 kilo, dapat 12.000, pulang itu mulut penuh dengan permen. Masih pegang di tangan kiri, masih sisa duitnya gini. Dipegang, diputer-puter, diempel-empel duitnya gitu, senang sekali. Untuk beli mainan dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan melihat seorang wanita kafir, wanita Sirofenisia yang juga mendapat kemurahan dari Tuhan. Anugerah, selalu ada anugerah bagi kita, Tuhan sediakan. Kita membaca Markus pasal yang ke-7. Pada bulan Markus ini kita tiba di pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 di sini. Tapi kita akan membacanya secara lompat. Ayat 24 saya mulai. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saya baca aja semua. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing, ya, perhatikan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yang paling dibutuhkan oleh orang yang sakit adalah kesembuhan, betul ya? Kita banyak yang sakit ya. Ya, terima kasih untuk doa saudara. Saya itu ke Jakarta pada hari Kamis, hari Rabu ya. Ya, hari Rabu.
Hari Kamis harus ketemu dengan Dirjen Bimas Kristen di kantor Kementerian Menteri Agama. Itu saya sudah jam 2, jam 1 malam tidak bisa tidur. Itu saya sudah mulai menggigil ya. Menggigil. Lalu waduh, bagaimana ini? Sampai pagi hari tidak bisa tidur, minta tolong resepsionis untuk beli obat. Mulai dari promah sampai macam-macam. Besoknya ketemu dengan Dirjen, sempoyongan saya begini. Ini orangnya kok jadi 2, 3. Yang paling saya takutkan adalah saya tidak bisa pulang ke Surabaya. Karena apa? Waktu lewat di bandara itu kan ada kamera yang ngecek suhu itu loh. Wah, ini kalau suhunya tinggi bisa karantina di Jakarta gitu. Ya. Tapi puji Tuhan saya bisa kembali dan hari ini sedang pemulihan. Banyak yang sakit. Saya dengar di kampus teman-temannya Sony ada belasan orang sakit. Kita juga di sini saya lihat tadi ada banyak yang sakit ya, ada batuk-batuk kecil, ada batuk besar, ada batuk sedang, ya kan? Ada yang harus di rumah dan sebagainya. Yang paling dibutuhkan orang sakit adalah kesembuhan. Yang paling dibutuhkan orang yang lapar adalah hidangan makanan. Yang paling dibutuhkan oleh seorang wanita kafir ini adalah anugerah. Yang paling dibutuhkan oleh wanita Sirofenisia adalah kemurahan Tuhan, karena sudah jelas kalimat yang disampaikan oleh Yesus ketika dia datang menghampiri Yesus dan meminta, tolong anak saya Tuhan, tolong anak saya Tuhan. Bukan jawaban iya atau tidak yang Yesus katakan, tetapi yang Yesus katakan itu tegas. Kita harus tunggu ngasih roti untuk anak-anak. Gak mungkin kita ngasih ke anjing. Itu tegas. Tetapi wanita ini menangkap kalimat Yesus itu dengan baik, sehingga muncul kalimat yang luar biasa yang harusnya menjadi kata-kata iman kita juga. Apa itu? Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan tadi penuh dengan kata-kata anugerah Tuhan, penuh dengan kalimat-kalimat permohonan dan syukur untuk anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah itu. Amin saudara. Ya, kita membutuhkan itu. Mengapa Pak Pendeta? Karena wanita ini, karena kita bukan bangsa pilihan. Kalau kami di tahun 1900 tadi itu, kami membutuhkan anugerah dari orang-orang kaya untuk kami bisa leles panen di sawahnya. Kenapa? Karena kami bukan orang kaya. Kita membutuhkan anugerah Tuhan karena kita bukan anak-anak yang disebutkan tadi. Anak-anak yang dimaksudkan oleh Yesus di sana adalah bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa pilihan. Sementara bangsa Sirofenisia itu adalah bangsa Tirus dan Sidon. Saudara sudah membaca tadi pada ayat yang ke-24, kemana Yesus pergi? Lalu Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Sirofenisia itu gabungan dari dua negara, Syria dan Venesia, yang kemudian kita ketahui sebagai Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon ini daerah Kanaan, itu di luar Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Wanita Sirofenisia ini adalah wanita, saya singkatkan saja, kafir non-Israel. Yang dibutuhkannya bukan, ya perhatikan, yang dibutuhkannya bukan kesembuhan anaknya sebenarnya. Walaupun itu sangat diinginkan. Yang paling dibutuhkan oleh wanita ini adalah passwordnya untuk bisa menerima kesembuhan itu. Kesembuhan itu masih jauh.
Jangankan mendapatkan kesembuhan, pintu untuk masuk mendapat kesembuhan pun tidak mungkin. Maka dia memerlukan anugerah dari Tuhan. Wanita Kanaan ini, Sirofenisia ini adalah bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Kita bukan bangsa pilihan, saudara. Harusnya dengan mengerti ini saja kita bersyukurnya tidak habis-habisan. Kita ini tanpa Allah di dalam dunia, tanpa pengharapan. Pada minggu lalu saya sudah khotbahkan. Kita ini orang yang tidak punya masa depan. Kita ini tidak ada harapan tanpa Tuhan di dalam dunia. Tetapi wanita ini tetap datang kepada Yesus. Kenapa? Mengapa dia berani datang meminta itu? Padahal sudah jelas-jelas bahwa dia tidak pantas. Perhatikan, orang non-Yahudi tidak pantas datang kepada Rabi Yahudi. Apalagi minta pertolongan, tidak pantas. Lalu mengapa dia memintanya? Perhatikan baik-baik. Karena Yesuslah yang datang melangkahkan kakinya menuju Sirofenisia, menuju Tirus dan Sidon. Ini keajaiban. Seringkali kita mendengarkan atau kita salah memahami. Kita kira karena wanita ini baik, karena wanita ini pintar, yang membuat dia mendapat anugerah. Bukan. Ayat yang ke-24 jelas disebutkan, Yesus berangkat dari situ. Dari situ dari mana maksudnya? Dari rumah ibadat Yahudi. Dari tempat orang-orang Farisi. Pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik. Wanita ini mendapat anugerah dari Tuhan bukan karena dia menangisnya bagus. Nangisnya pakai 7 nada gitu ya. Tolonglah, tolonglah. Lalu muncul belas kasihan Yesus. Enggak, saudara. Bukan. Karena Yesuslah yang datang menghampirinya. Yesuslah yang melangkahkan kakinya. Yesuslah yang harus dalam tanda petik menurunkan derajat harga dirinya sebagai seorang rabi Yahudi mendatangi daerah Tirus dan Sidon yang bukan Yahudi. Ada di sini semacam ya efek dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Ya, yang saya sebutkan antara waktu dan kesempatan. Saya ulangi ya. Ada 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam kisah ini. Untuk melihat ketika wanita ini menerima anugerah Tuhan, ada 2 sisi yang harus kita lihat. Antara kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, dan kesempatan, peluang yang dimanfaatkan. Perhatikan baik-baik. Sisi mata uang yang pertama, orang-orang Yahudi menolak Yesus. Pada pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, ketika Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada di sana, orang Farisi dan ahli Taurat datang menemui dia. Lalu orang-orang Farisi ahli Taurat ini berbicara tentang cuci tangan lah, adat istiadat lah. Lalu Yesus menegur mereka, hanya untuk adat istiadatmu kalian meniadakan firman Tuhan. Apa yang mereka tiadakan? Yesus katakan begini, kamu mengatakan halal untuk tidak lagi memberikan biaya untuk penghidupan ibu-ibu janda. Bayangkan loh, orang Farisi ini jahat sekali. Ketika ada tunjangan untuk ibu-ibu janda, orang-orang Farisi ini bilang, oh sudah tidak perlu lagi dikasih. Kenapa? Karena tunjangan itu sudah dipakai untuk pembangunan bait suci. Adat istiadat mereka tinggikan, firman Tuhan
mereka abaikan. Lalu Yesus katakan, cuci yang di dalamnya, maka akan bersih yang di luarnya. Munafik. Orang-orang Israel yang asli, katakan saudara. Orang-orang Israel yang disebut anak-anak tadi oleh Yesus. Orang Israel yang asli yang disebut anak asli itu tadi. Munafik. Orang Israel yang sejati yang disebut asli tadi menolak Yesus. Lalu ayat 24, Yesus pergi dari situ. Ini penting saudara. Yesus pergi dari situ. Lalu menuju Tirus dan Sidon. Kelihatan inilah yang disebut dengan waktunya Tuhan. Tidak disangka-sangka tokoh-tokoh agama dan ahli-ahli Taurat tidak menyukai Yesus. Tidak disangka-sangka juga Yesus datang ke Tirus dan Sidon. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, ada satu sisi mata uang satu lagi yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Harus tanggap terhadap peluang. Wanita ini tanggap terhadap peluang. Saya yakin ada begitu banyak wanita-wanita Sirofenisia, ada begitu banyak orang-orang kafir di Tirus dan Sidon yang sesungguhnya membutuhkan anugerah Tuhan. Amin saudara. Saya yakin. Saya sangat-sangat yakin ada begitu banyak orang Tirus dan Sidon, Kananit, yang membutuhkan pertolongan. Ada yang kerasukan setan, ada yang macam-macam. Tapi hanya ada satu orang yang menggunakan peluang. Antara kesempatan dan peluang, antara waktu dan peluang, itu harus menjadi satu kesatuan. Peluang bisa tidak datang lagi saudara. Peluang yang namanya peluang itu bisa terjadi satu kali dalam seumur hidup kita. Jangan sampai dilewatkan. Amin saudara. Jangan sampai dilewatkan. Seperti hari ini, hari Minggu pada hari ini, hanya ada pada hari ini. Tidak akan pernah terjadi hari Minggu seperti ini. Pendeta khotbah sambil miring-miring. Mana pernah lagi? Loh, iya kan? Tidak ada lagi loh. Cuma hari ini. Tapi hati-hati kalau tambah miring nanti ya. Iya. Peluang, kesempatan. Ya hampir sama dengan anak-anak muda gitu ya. Sudah berteman. Gak ngomong apa-apa, basi. Akhirnya dicaplok ular, dicaplok cowok lain, cewek lain. Akhirnya, baru kaget dia. Lalu muncullah lagunya. Ya kan, aku tidak menyangka, ternyata selama ini aku kehilanganmu katanya. Lah, emang selama ini kamu tidak ngomong apa-apa. Ya dia tidak tahu apa-apa. Wanita ini menggunakan peluang yang sangat-sangat indah sekali. Yesus datang menghampiri wanita ini. Kita perhatikan ada istilah yang mengerikan menurut saya, tapi ini penting. Penting. Kita baca kembali Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-20, ayat yang ke-27. Minta tolong dibacakan seorang laki-laki. Ayat 27, 28. Tolong bacakan. Terus antara istilah anak dan anjing. Tadi antara kafir dengan Israel. Sekarang istilah yang kedua, antara anak dan anjing. Anjing di sini bukan anjing liar ya. Dalam bahasa Yunaninya ini anak-anak anjing yang dipelihara di rumah juga.
Banyak orang mengatakan Yesus kok rasis, kasar sekali ngomongannya. Enggak, otak kita yang kotor ini dan berdosa ini yang mengatakan begitu. Karena kita tidak paham. Saudara perhatikan, ketika Yesus mengatakan, tenang. Ya, Yesus katakan, tidak, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak-anak anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saya kasih logikanya begini, siapa yang mau jadi contoh anjing? Oh enggak ada ya. Oke, pasti enggak ada yang mau, saya lah tuannya gitu ya. Kisahnya itu begini, wanita ini anaknya sakit, dia minta tolong, Yesus tolong sembuhkanlah. Ini kan permintaan, ini permintaan, tolong sembuhkan anakku. Permintaan itu seperti begini, tolong beri aku makan, tolong berikan anakku makan roti. Lalu jawaban Yesus begini, loh tidak baik loh, tunggu anak-anak makan dulu. Anak-anakku, dia kan tuannya, tunggu makan anak-anakku dulu, baru kamu induk anjing. Tadi kan induk anjing yang minta tuh ke anak anjing. Lalu tuan ini bilang anak-anakku dulu, baru anak-anakmu. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berbicara ini, dia tidak rasis, dia tidak menghina. Loh kok bisa? Saudara perhatikan, justru Yesus sedang merendahkan dirinya. Kenapa? Dia seorang Yahudi yang haram memelihara anjing. Dia posisikan dirinya sebagai tuan Yahudi yang sedang memelihara anak-anak anjing. Saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang mengatakan, oh Yesus ini terlalu kasar. Oh tidak, Yesus sangat-sangat merendahkan dirinya, begitu sangat rendah. Sebagai seorang rabi Yahudi yang haram memelihara, jangan memelihara, berpapasan dengan anjing pun tidak bisa. Justru di sini Yesus mengatakan peluang ini yang dilihat. Saudara perhatikan, yang saya sebut wanita ini cerdas, wanita ini beriman. Ketika dia mendengarkan perkataan Yesus, wanita ini muncul imannya. Karena apa? Karena dia melihat Yesus ini membuka peluang anugerah yang sangat-sangat besar untuk saya. Ketika Yesus berkata, anak-anak kenyang dulu, tidak pantas memberikannya kepada anak-anak anjing. Lalu wanita ini bilang, anak-anak, karena anak-anak anjing di sini tadi saya sebut bahasa Yunani, anak-anak anjing yang dipelihara di rumah. Yesuslah tuannya. Yesus menjadi satu-satunya rabi Yahudi yang memposisikan dirinya karena dia pergi dari Israel masuk ke Tirus dan Sidon. Dan sekarang justru Yesus sedang memproklamasikan, akulah Tuanmu. Wanita ini begitu sangat-sangat peka dan melihat peluang. Saya sebutkan, jangan sampai kehilangan peluang. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Anak-anak muda, kita orang-orang tua, kalau kita masih bisa mendengarkan firman Allah, jangan sampai kehilangan kesempatan. Masih ingat lagu kebangsaan kita? Sony mungkin paling hafal. Hidup ini itu sudah. Hidup ini adalah apa? Adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Saudara perhatikan, setelah itu Yesus akan pergi meninggalkan Sirofenesia, dan hanya wanita inilah yang kita lihat menerima kesempatan itu. Orang menganggapnya kasar, tapi wanita ini peka. Benar Tuhan, tapi kan anak anjing juga makan dari meja tuannya. Karena perkataanmu, anakmu sembuh.
Karena imanmu, anakmu lepas dari kerasukan setan. Karena orang yang tanpa Tuhan, jodohnya itu hanya satu. Kan ada dua. Jodohnya jiwa kita itu orang yang percaya Tuhan, ya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan, ya setan. Kerasukan setan. Pada minggu lalu saya berkhotbah mengenai orang yang kerasukan setan di Gerasa. Sama saja. Ketika wanita ini menerima anugerah itu, dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan. Seorang yang tidak pantas, seorang yang tidak layak. Siapa yang mau disebutkan sebagai, dianalogikan sebagai anjing? Tidak ada. Sampai hari ini saya jarang mendengar ini dihotbahkan di daerah kami, di suku kami. Karena apa? Karena paling berbahaya kalau kita ngomong, saudara, kita adalah anjing-anjing rohani. Wah, bisa dimarahin nanti kan. Kalau di Jawa sini tidak terlalu marah orang kan. Kalau di daerah-daerah itu ngomong, babi, anjing, langsung keluar dia. Wah, kaulah anjing. Gitu. Nggak mau aku jadi anjing. Tetapi wanita ini menerimanya sebagai satu anugerah, satu kesempatan. Kalau hari ini kita masih bisa dengarkan firman Allah, masih bisa beribadah, ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan satu pujian, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari Sabat ini. Terpujilah Tuhan untuk anugerah. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tambahkan iman kami Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Engkau. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
kami perlu anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Seperti halnya wanita dari bangsa kafir ini, kami telah mendapat anugerah-Mu yang melimpah Tuhan. Terima kasih Engkau telah melangkahkan kaki-Mu dari surga, datang ke dalam dunia, menjumpai kami di Sidoarjo, di Sedati ini Tuhan. Tidak pantas sebenarnya kami ada di sini. Tidak seharusnya Engkau datang ke sini Tuhan. Engkau hanya menjadi bagian bagi orang Israel di Timur Tengah sana. Engkau lahir di sana. Engkau besar di sana dan melayani 3,5 tahun di sana. Tetapi kami yang mendapat anugerah-Mu di sini, limpah syukur kami Tuhan. Limpah syukur kami ya Tuhan. Oh, kami berterima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau melangkahkan kaki-Mu, memberi waktu untuk kami. Kesempatan itu kami manfaatkan. Engkau kami raih, Engkaulah milik kami. Karena Engkau yang pertama kali lebih dahulu memiliki kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, kami hanya seperti hewan sesungguhnya, yang kalau mati binasa sudah sekaligus. Tetapi Engkau tidak menghina kami. Engkau bahkan lebih dari itu. Engkau menjadikan Tuhan bagi kami, anak-anak anjing yang tadi dipelihara. Engkau lebih menanggung semuanya bagi kami. Kami bersyukur. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Hati-Mu ada untuk kami. Nama-nama kami ada di dalam hati-Mu. Anak-anak anjing pun yang disebutkan sebagai perwakilan bangsa kafir, Engkau menghitungnya, Engkau tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami limpah dengan firman, melimpah dengan anugerah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah.
kuasa kegelapan iblis yang merasuki kami orang-orang kafir. Tadinya kami hanya pantas dimiliki oleh setan. Sekarang kami menjadi milik Tuhan. Roh Allah yang kudus ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami mau setia hari-hari ke depan lebih sungguh-sungguh. Dalam keadaan apapun, kami tetap setia mengikut Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat menguatkan. Saya percaya kita semua diberkati. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Persembahan boleh dijalankan. Semua saudara bangkit berdiri. Sebelumnya mungkin kita dengar pengumuman dulu. Pengumuman untuk kita semuanya, melihat kondisi sidang jemaat yang mayoritas sakit, jadi hari Selasa kita ibadah doa di rumah masing-masing ya. Jadi tidak ada ibadah di tempat ini, kita akan berdoa di rumah masing-masing. Ibadah Minggu akan jalan seperti hari ini jam 8. Untuk ibadah komuda juga nanti kita lihat lagi perkembangan. Kemarin dibatalkan memang karena pembicaranya kan Bapak, jadi Bapak nggak bisa juga, kondisinya sakit. Jadi nanti untuk sekolah minggu sementara ini di off-kan dulu. Kita tidak mengajak mereka ke tempat ini. Jika ada perubahan-perubahan atau informasi yang penting akan kami infokan di grup kita ya. Itu saja, Tuhan berkati. Semua bangkit berdiri. Besaran
Bapak Gembala untuk kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaiblah Tuhan di dalam iman kami. Maka oleh karena iman itu kami meminta pertolongan Tuhan, pemulihan dan kesembuhan bagi banyak jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah dan sakit. Mulai dari hamba-Mu sekeluarga, penatua, dan semua imam-imam yang melayani Tuhan, sidang jemaat yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam keadaan lemah. Dalam nama Yesus Tuhan jamah dan pulihkan dimanapun kami berada. Tuhan tolong agar kami tetap mau menjaga protokol kesehatan dengan baik, agar kami bisa menekan penularan virus COVID khususnya semakin meluas. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini dalam mengentaskannya. Terpujilah Tuhan, kami membawa hidup kami mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja muda hingga yang lanjut usia sepanjang minggu, sepanjang bulan hingga tahun ini. Tubuh jiwa roh kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bagian kami, Allah Tritunggal memberkati kami. Hari ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah jemaat bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima Tuhan, ibadah kita